Jadi hari ini Tinara Trans merilis 3 unit armada terbarunya dari 6 total armada yang ada di karoseri New Armada. Jadi di belakangku sekarang sudah ada 2, satu lagi masih ada di finishing ya. Jadi kita lihat aja di bagian belakang ini ada 1 unit Tinara Trans yang ini adalah kemarin X dari pameran Gias 2025. Perbedaannya apa aja? Kita langsung lihat di bagian depannya. Kalau kita lihat sekilas di bagian depan, terutama di bawahnya ini ya, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita lihat ke bagian atas, ini sudah ada beberapa stiker-stiker ya. Ada stiker julukannya, ini julukannya Gajah Mada. Di bawahnya ada tulisan bus pariwisata. Iya, jadi Tinara Trans ini merupakan bus pariwisata yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang berasal dari Jawa Timur, ingin coba naik bus baru Skylander R25 dari Tinara Trans, bisa langsung aja ke Instagramnya Tinara Trans. Lanjut. Di bawahnya sekarang ada tulisan Skylander R25 berwarna gold. Ini nyambung banget dengan warna dari bodi bus Tinara Trans ini yang ada warna goldnya di bagian spion dan juga di bagian topinya. Jadi seperti itu aja perubahan di bagian depannya. Mari kita lihat di bagian samping mulai dari sebelah kanan. Yang lucu adalah di bus ini ada logo ini, Mickey Mouse, terus tulisan Air Suspension. Ini mengingatkanku dengan bus-bus 10 tahun ke belakang, dulu ngetren banget nih. Stiker seperti ini, dan sekarang di reborn kembali oleh Tinara Trans, jadi kayak nostalgia sekali. Wah, ini unit ketiganya sudah selesai dari ruang finishing. Seperti inilah ketika 3 unitnya dikeluarkan semua. Mutar dulu aja. Kita suruh mutar dulu. Nah, bedanya unit yang kita lihat sekarang dengan kedua unit lainnya adalah kedua unit lainnya itu memakai velg standar. Kalau ini karena kemarin ini X pameran, dan ini velg aluminium, ini miliknya Tinara Trans, jadi khusus untuk unit ini masih memakai velg aluminium sama seperti ketika pameran kemarin. Kemudian di sini sudah ada stiker dari PT Tinara Mustika Raja, kemudian ada nomor teleponnya. Jadi teman-teman kalau mau sewa bus ini bisa menghubungi nomor yang ada di sini, bisa by WhatsApp juga. Kemudian di bagian kaca ya sudah bertambah stiker-stikernya. Dari stiker fasilitasnya di sebelah sini ada 7 fasilitas ya yang ditempel stikernya di sini. Kemudian ada tulisan bus pariwisata juga, dan ada tulisan Skylander R25 pertama di Jawa Timur. Jadi tulisan Skylander R25 pertama di Jawa Timur itu benar-benar memvalidasi ya buat teman-teman yang pengen cobain Skylander R25 pertama di Jawa Timur ya, sewalah bus Tinara Trans ini. Kita lihat di bagian bagasinya ya. Ini bagasinya, berat sekali. Ini bagasinya besar. Wow, jadi bagasinya sudah space frame. Jadi buat teman-teman yang mau coba sewa bus Tinara Trans dan pengen bawa motor, itu bisa banget karena ini bagasinya sudah tembus dari kanan ke kiri. Jadi bisa buat motor, dan ada beberapa pintu bagasi di sini yang langsung kita bisa lihat bagian dalamnya. Ada velg standarnya dari bus ini. Ini ada baut-bautnya juga. Terus ini bagasinya dia sudah bordes, jadi dia lebih kuat dan lebih awet. Ini kita buka semua aja untuk pintu bagasinya. Wow, jadi bagasinya tuh seluas ini teman-teman. Ini bisa muat 1 motor di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini. Jadi total mungkin bisa 3 sampai dengan 4 motor kalau kecil-kecil. Kemudian di bagasinya ini ada yang unik. Jadi kalau kita masuk ke bagasinya, di sini tuh ada space yang lumayan besar teman-teman. Ini besar banget. Ini malah bisa buat orang rebahan kayaknya nih, karena panjang banget nih space di bagian sini. Panjang sekali itu. Ini aku baru pertama kali lihat ada seperti ini di unit Skylander R25 gitu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian bagasinya. Nah, karena ini si pegangan pertamanya itu tinggi sekali, jadi seperti biasa di unit Skylander ini ada pegangan tambahan di sini. Jadi kalau kita mau nutup bagasi itu tidak sulit. Tinggal dorong ini, kemudian ambil yang pertama dan tutup. Gitu untuk nutup bagasinya. Jadi lebih mudah nutupnya ya. Oke. Nah, karena ini bus pariwisata, biasanya kan di sebelah sini tuh ada bagasi tambahannya. Tapi kalau ini tidak ada ya, karena bus pariwisata biasanya untuk barang-barang kru atau driver itu tidak banyak. Beda dengan bus antar kota, antar provinsi, di sebelah sini biasanya ada bagasinya untuk naruh barang-barang pribadi dari driver ataupun kru, atau juga biasanya diletakkan spare part yang kecil-kecil di bagian sini. Tapi kalau di unit ini tidak ada karena ini unit pariwisata. Gitu. Yuk kita ke belakang lagi.
Kalau di depan tadi tidak ada bagasinya di atas roda, kalau di belakang ini ada bagasinya teman-teman. Ini bisa kita buka ya. Jadi bagasinya tuh seperti ini yang kecil. Tapi tidak kecil juga sih, lumayan lah untuk naruh barang-barang pribadi dari kru, driver, ataupun spare part yang kecil-kecil bisa dimasukkan ke sini. Gitu, dan ada lampunya juga tuh. Jadi kalau malam kita bisa ambil-ambil sesuatu dari sini karena ada pencahayaannya. Oke, kita tutup lagi. Kemudian kalau kita ke belakang lagi, kita akan menemukan pintu darurat di sini ya. Di bawahnya pintu darurat ini adalah tempat untuk aki. Jadi seperti ini untuk tempat penyimpanan akinya. Ada 2 aki untuk ke mesin dan 2 aki untuk ke AC, karena ini AC-nya dia menggunakan Denso. Jadi membutuhkan aki tambahan 2 unit seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya dari bus Tinara Trans ini aku suka sekali karena ini perpaduan warnanya bagus banget. Dari hijau ke kuning atau gold, dan ada ini nih. Ini tuh dia warnanya kayak hologram gitu, dan dia masuk banget warnanya dengan warna hijaunya Tinara ini. Di sini perubahannya dari waktu pameran Gias 2025 tentunya ada di kaca atas ya. Kaca atasnya sekarang ada tulisan bus pariwisata, air suspension system, Skylander R25, dan juga nomor HP atau kontaknya dari Tinara Trans. Juga di sini ada 1 kartu seperti ini yang sekarang tuh wajib ya di tiap bus. Tapi memang penempatannya tuh kayak bikin visualnya jadi gimana gitu. Tapi ini memang wajib dari Kementerian Perhubungan. Coba kalau kita lihat di bagian mesinnya. Nah, seperti inilah di bagian mesinnya ya. Dan masih sama seperti kemarin waktu kita berangkat ke pameran Gias ya. Bagian mesinnya tuh bersih sekali. Oke, jadi seperti itulah untuk ruang mesin dari Mercedes-Benz 1626L. Ya, kita tutup lagi. Selain itu sih tidak ada perubahan dari bagian belakangnya waktu kita ke pameran Gias 2025 dengan sekarang. Mari kita lihat di bagian interiornya. Apakah ada yang berubah? Yuk kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam interiornya, jadi ini untuk tempat pengisian bahan bakar dari Mercedes-Benz 1626L Tinara Trans. Dia posisinya tuh ada di tempat biasanya bagasi kalau bus akap ya. Tapi ini karena tidak ada bagasinya, jadi hanya ada bukaan untuk pengisian bahan bakarnya aja. Gitu. Oke, mari kita masuk ke dalam. Untuk pintunya seperti biasa, bukanya sliding ke belakang seperti ini. Karena emang kayaknya mayoritas sekarang bus itu bukaannya sliding seperti ini ya. Udah jarang bus bukaannya swing ke depan, karena kalau pintu seperti ini itu lebih hemat tempat. Jadi kalau busnya parkirnya di tempat yang sempit, pintu seperti ini tuh aman untuk bukaannya gitu ya. Kalau swing kan dia agak makan tempat ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam. Kalau pintunya dibuka, ini langsung muncul tangga di bagian bawah. Yang ini 3 step ya. Semuanya di sini memakai bordes, jadi lebih kuat dan awet. Oke, yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Wah, untuk bagian dalamnya sih sepertinya tidak ada perubahan dari kemarin kita pameran Gias dengan yang sekarang. Kita duduk dulu yuk di tempat drivernya. Ini enak sekali, kursi drivernya itu dia juga warnanya dia di retrim dengan warna yang sama dengan kursi penumpangnya. Oke, seperti inilah untuk di bagian kemudi atau drivernya. Di sini tuh ada aksen-aksen karbonnya gitu teman-teman. Jadi kalau bagian depannya itu futuristic dan juga stylish, di bagian dalamnya ini ada kesan sportinya karena ada karbon-karbon di bagian dashboardnya. Keren sekali. Perpaduan warnanya ini oke banget nih di bagian luar dan juga di bagian dalamnya. Gitu ya. Di sini ada head unit seperti biasa. Head unitnya, lampu-lampu, pengaturan AC, semuanya menghadapnya ke driver, jadi driver oriented sekali. Ini untuk tuas persnelingnya, dia ada 6 speed maju dan 1 speed mundur, terus dia ada boxnya seperti ini. Dan ini audionya udah enak sekali teman-teman, karena dia sudah memakai prosesor dan juga speaker dari Venom. Terus juga dia ada pengaturan-pengaturannya di sini nih. Nah, ini untuk setting audionya ya, dari bass, treble, dan kawan-kawannya itu bisa dari sini. Kemudian ini ada seperangkat kunci-kunci. Jadi ini ada kunci untuk nyalakan mesin, untuk start mesin nih, yang besar-besar ini untuk start mesin. Kemudian yang kecil-kecil ini untuk bagasi, dan yang biru ini untuk AdBlue gitu. Jadi inilah kalau teman-teman beli Mercedes-Benz 1626 kemudian karoserinya pakai New Armada, kuncinya seperti ini, dapatnya sebanyak ini. Seperti biasa untuk New Armada Skylander itu ada pengaturan spion di sini ya. Jadi bisa diatur untuk kacanya. Ini kalau kita ubah ke sebelah kanan, kacanya akan bergerak. Tuh. Jadi setting-setting udah nggak perlu
di manualin lagi atau nyuruh orang lagi, tinggal kita rubah dari sini gitu. Kemudian di balik kemudi ini, di sebelah kiri ada pengaturan lampu, ada sen kiri kanan, ini atas untuk ngedim, ini yang tombol merah untuk klakson, seperti itu untuk klaksonnya, dan ini tuas untuk limiter dan juga cruise control gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu aja untuk ruang kemudi dari Mercedes-Benz 1626L. Mari kita ke ruang penumpangnya. Oke, mari kita ke bagian penumpangnya. Jadi, total kursi yang ada di bus ini adalah 50 kursi. Jadi, ada 50 penumpang yang bisa diangkut oleh bus Tinara ini. Dan yang spesial lagi di bagian atasnya ini berbeda dengan bus Calendar R25 yang sudah kita review dari kemarin ya. Ini tuh dia lucu sekali di bagian atasnya. Kemudian untuk di bagian bagasi atas atau kompartemen penyimpanan atas, ini dia dikasih trim yang warnanya ini sama seperti warna kursinya. Dan ini bisa kita buka tentunya. Di bagian bagasinya juga ya ada USB slotnya. Jadi di sini tuh ada banyak banget untuk tempat nge-charge handphone. Di dalam bagasinya pun ada. Kalau yang di luar bagasi tentunya ada di lower AC-nya sini. Ada yang Type A dan juga ada yang Type C. Itu ada di setiap atas kursi masing-masing ya. Dan ini kursinya, dia menggunakan kursi rimba kencana. Yang ini walaupun kursinya ada 50 totalnya, ini enak banget teman-teman. Jadi untuk perjalanan jauh pun ini cukup oke posisinya. Dengan tinggiku 175 aja, ini masih jauh nih dari dengkul ke bagian depan. Karena di depan ini ada untuk dispenser ya. Jadi ini standarnya bus pariwisata sekarang, ini ada dispenser seperti ini. Tapi ini dispensernya bagus teman-teman, karena di sebelah sininya ada kompartemen lagi. Jadi nanti untuk naro-naro ya kopi, teh itu bisa diletakkan di sini. Jadi dia bagian atasnya ini udah free ya, tidak harus di custom lagi untuk meletakkan teh, kopi, pop mie dan kawan-kawannya gitu. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi di bus ini itu enaknya ada handrailnya. Jadi kalau kita mau bolak-balik di dalam bus sambil busnya jalan, kita bisa pegangan handrail ini. Jangan pegangan kursi penumpang karena akan mengganggu penumpang yang duduk di kursinya. Terus di bus ini ada dua entertainment ya. Ada TV di bagian depan dengan ukuran 43 inch dan juga ada TV di bagian belakang. Ini kalau nggak salah ukurannya 24 inch, tapi hati-hati kalau lewat sini karena di sini tuh tingginya mungkin sekitar 165 ya. Jadi aku kalau lewat sini tuh kepalanya kepentok, makanya di sini ada tulisan Mind Your Head gitu ya. Jadi ini TV-nya bisa dibuka seperti ini. Nah, jadi untuk penumpangnya di bagian belakang jangan khawatir karena di sini diberikan TV juga dan ini TV-nya sudah connect dengan head unit yang ada di depan. Seperti itu teman-teman. By the way, tiap kursinya ini ada tulisannya Tinara dan juga tiap kursinya ini ada seat belt. Jadi buat teman-teman yang nantinya sewa bus ini, kalau naik bus ini jangan lupa dipakai seat beltnya supaya lebih safety gitu ya. Nah, di bagian belakang ini sih yang aku suka. Duduk paling belakang ini lebih tinggi dibandingkan baris lainnya. Jadi kalau kita duduk paling belakang, kita tuh masih tetap mendapatkan view ke depan yang bagus banget. Karena ini kita lebih tinggi satu step dibandingkan baris depannya. Gitu. Tahu nggak yang lucu lagi dari karoseri New Armada ini adalah attention to detailnya. Di sini tuh ada tempat kecil teman-teman. Nah, ini ada tempat kecil. Ini tetap dijadikan bagasi atau kompartemen penyimpanan dan tetap ada tutupnya. Nih, tuh. Lucu banget kan? Jadi attention to detailnya tuh benar-benar diperhatikan. Mungkin kalau aku adalah orang yang membuat bus ini aku nggak adain sekalian ya, dibanding harus bikin seperti ini yang kecil sekali. Tapi kalau di New Armada ini ya detail-detail seperti ini dipikirkan sekali. Bagasinya ada, tutupannya ada, pegangannya pun tetap ada. Seperti itu. Dan kalau di sebelah sini, ini adalah pintu keluar bagian belakang. Jadi kalau busnya jalan, pintunya tuh bisa ditutup dan ada alasnya, jadi kita bisa berdiri di sini dengan aman. Gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk bus Tinara Trans yang akan dirilis dari karoseri New Armada. Jadi buat teman-teman yang mau sewa bus ini bisa langsung ke Instagramnya Tinara Trans. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung dikontak saja. Videonya belum selesai karena kita akan ngobrol sama owner dari bus Tinara Trans ini. Aku mau nanya beberapa pertanyaan.
Oke, saat ini aku sudah bersama owner dari Tinara Trans. Halo, Mas Adi. Halo, Mas. Apa kabar? Baik. Asik. Aku tadi udah review unitnya. Ya. Bagus. Satu ini X-nya pameran Gias ya. Ya. Yang kemarin ya kita sudah konvoy pakai bus ini ke Jakarta. Yang aku mau tanyakan adalah, ini kan Tinara kalau nggak salah udah pernah bikin yang Skylander R22 ya? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Pernah. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin yang R25? Kan udah punya yang R22. Karena bodi baru, terus kami juga pengen tampil beda juga. Oh, oke. Biar kelihatan fresh juga, bodinya juga bagus soalnya. Oh, bagus secara model oke lah ya. Oke banget. Lihat langsung suka? Suka. Oke, itu pertanyaan pertama. Jadi ingin lebih fresh aja. Padahal Iya. belum lama yang R22 ya? Belum setahun kan? Belum. Nah, kalau untuk garasinya itu di mana sih Tinara Kalau Trans itu? untuk garasi Tinara di Jalan Industri Buduran, Sidoarjo. Buduran, Sidoarjo. Ya, di Desa Sukorejo. Oke, jadi buat teman-teman yang domisilinya di Jawa Timur yang mau pariwisata bisa pakai bus pariwisata dari Tinara Trans di Sidoarjo ya, Ya. posisinya ya. Gitu. Nah, Tinara Trans ini selain ada big bus, ini kan kursinya 50 nih. Ya. Ada pilihan lain nggak sih? Ada. Ada ya? Kita di sini ada seat 50, 59. Oke. Bisa request leg rest juga. Oh, oke. Ada juga seat 39 medium. Oh, medium. Oh, jadi ada 3 tipe lah ya. Ada yang 59, 50 yang di belakang ini sama medium 39 seat. Mantap sekali. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut dari Tinara Trans bisa ke Instagramnya ya. Instagramnya bisa, TikTok juga bisa. Tinara Trans juga. Tinara Trans semua ya. Ya. Instagram, TikTok, Facebook. Ya. Sama semua namanya Tinara Trans. Kalau mau sewa bisa langsung ke bio di Instagramnya. Ya. Ada nomor WhatsApp-nya. Jadi langsung dihubungi untuk tahu berapa kira-kira harganya per hari kalau sewa bus Tinara Trans Skylander R25 pertama di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, ini dia unitnya. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya. Sudah dibolehkan Mas untuk review unitnya. Cakep sekali. Kapan-kapan kita coba jalan-jalan di Jawa Timur pakai bus ini. Boleh banget. Ya. Siap. Jadi seperti itulah unit terbaru dari Tinara Trans. Ini 3 dari 6 unit di karoseri New Armada. Jadi 3 lagi masih proses. Nanti kita akan update lagi kalau sudah jadi unitnya dari karoseri New Armada Magelang. Terima kasih untuk Tinara Trans yang sudah mengizinkan aku untuk review unitnya yang keren sekali, Skylander R25 pertama di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang ingin sewa bus Tinara Trans ini bisa langsung kunjungi Instagramnya Tinara Trans ya. Instagram, TikTok, Facebook sama semua namanya Tinara Trans. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.